selisih antara pemohon dan pihak terkait hanya berjumlah 2.253 suara. Jadi ini akan panjang kita bersidang insya Allah yang mulia. Keputusan Bawaslu ini terdapat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 yang merupakan kategori pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Pilkada. KPU mana KPU Banggai? Pasangan calon ditetapkan tanggal berapa? Ini terlalu banyak main HP ini, tanggal aja nggak hafal. Siap-siap. Tanggal berapa? 22 September yang mulia. Biar nih saya menguji KPU-nya juga. Siap. 3. Mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 1 Insinyur Haji Amiruddin MM dan Dr. Andrus Furkanuddin Masulil MM sebagai peserta Pilkada Kabupaten Banggai. 4. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai nomor 65 tahun 2004 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai tahun 2004. Memerintahkan KPU Kabupaten Banggai untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS dengan diikuti oleh pasangan calon nomor urut 2 atas nama Dr. Insinyur Haji Herwin Yatim MM dan Happy Yeremia Manopo dan pasangan calon nomor urut 3 atas nama Haja Sulianti Murad SHMM dan Samsuh Baharimang SHMM tanpa diikuti oleh pasangan calon nomor urut 1 atas nama Insinyur Haji Amiruddin MM dan Dr. Andrus Furkanuddin Masulil MM. Sekarang kita masuk ke perkara nomor 171 Kabupaten Banggai. Silakan siapa? Di belakang atau depan? Depan yang mulia. Silakan. Sebelum membacakan permohonan, yang mulia kami menyampaikan surat cuti atas nama Dr. Abdul Ukas Marsuki yang hari ini jadi kuasa hukum pihak terkait, padahal beliau itu adalah staf khusus Bupati Banggai bidang hukum dan politik. Jadi hari ini jadi kuasa hukum juga dari pihak terkait. Dalam prinsip-prinsip Sudah diserahkan saja Pak, jangan dikomentari, diserahkan. Ambil. Petugas tolong diambil. Nanti kalau Pak Wakil Kamal jelaskan tuh satu permohonan lain lagi. ya. Silakan. Jadi honornya double tuh yang mulia. Iya, nanti bagi-bagi sama rata, Pak. Terima kasih yang mulia. Kami kuasa hukum Sulianti Murad Samsul Bahri, pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Banggai tahun 2004 nomor urut 3, mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi tentang penetapan perselisihan penetapan perolehan hasil suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Banggai nomor 722 tahun 2004 tentang penetapan hasil pemilihan bupati Kabupaten Banggai tahun 2024 bertanggal 5 Desember tahun 2024. Oleh karena yang dimohonkan berkaitan dengan hasil suara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara ini. Tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa permohonan ini diajukan masih dalam tenggang waktu dan juga perbaikannya masih dalam tenggang waktu permohonan. Kedudukan hukum pemohon bahwa pemohon adalah pasangan calon nomor urut 3 dan juga dalam permohonan akuo berdasarkan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Pilkada, pemohon juga memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan karena selisih permohonan halaman 5 yang mulia, selisih permohonan harusnya berdasarkan pasal 158 sesuai dengan jumlah penduduk 372.002 jiwa, maka 1,5%. Berarti 1,5% itu 3.197 suara. Sedangkan selisih antara pemohon dan pihak terkait hanya berjumlah 2.253 suara. Jadi ini akan panjang kita bersidang insya Allah yang mulia. Pokok permohonan kabur dulu Pak. Itu. Jadi nggak ada jaminan juga. Iya. Kalau ada hal-hal tertentu bisa nggak lolos juga.
Jadi apa, para advokat nggak boleh bluffing hakim juga ya. itu kurang sopan namanya begitu. Silakan. Ya, terima kasih Yang Mulia. Selanjutnya pokok permohonan bahwa selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon nomor urut 1 yaitu sebesar 2.253 di atas diperoleh dengan cara-cara membuat dan memanfaatkan kebijakan program pemerintah yang kemudian didistribusikan program-program bantuan sosial, mengimplementasikan program-program termasuk masuk tahapan pilkada menjelang penetapan pasangan calon dan beberapa hari menjelang hari pemungutan suara. Hal tersebut dilakukan melalui mobilisasi struktur kepala SKPD, seluruh camat-camat sampai lurah dan kepala desa di Kabupaten Banggai. Hal tersebut jelas-jelas sangat menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 yang notabene merupakan bupati incumbent. Selain itu juga termohon telah melakukan pelanggaran tidak memvalidasi kebenaran pengguna hak pilih yang terjadi di beberapa TPS sehingga menyebabkan banyak pemilih yang tidak berhak telah menggunakan hak pilih orang lain yang tercatat dalam DPT. Adapun uraian sebagai berikut. A. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Banggai nomor urut 1 membuat kebijakan yang menguntungkan dan merugikan pemohon dengan cara merealisasikan anggaran pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2025 dimajukan menjadi tahun 2024 dan juga memobilisasi struktur SKPD, camat, lurah dan kepala desa. Berkaitan dengan penyerahan kewenangan sebagian kepada camat, ini kami pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu. Kemudian pada poin 3 bahwa atas laporan Bawaslu Kabupaten Banggai tersebut surat nomor 220 seterusnya 2004 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 13 Oktober 2024 menyatakan bahwa status laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan, bukti P5. Akan tetapi bahwa berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi nomor 1 dan selanjutnya 2024 tanggal 13 November 2004 ditegaskan bahwa berkaitan dengan penyerahan wewenang bupati kepada pelimpahan wewenang bupati kepada seluruh camat di Kabupaten Banggai itu telah memenuhi syarat TSM karena melebihi dari 50%. Kemudian akan tetapi Bawaslu Provinsi, saya bacakan pertimbangannya, bahwa perbuatan terlapor yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 30. Itu halaman berapa, Pak? Halaman 8 Yang Mulia. Ini harus diringkas ya, waktunya cuma 15 menit. Ya, saya coba. Ini baru halaman 8, waktunya tinggal 7 menit lagi. Bahwa melakukan tidak sesuai pasal 30. Itu nggak usah dibacakan. Ya, nggak usah Lanjut saja. dibacakan Yang Mulia. Langsung intinya bahwa berdasarkan keputusan Bawaslu ini terdapat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 yang merupakan kategori pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Pilkada. Langsung saya masuk karena tadi halaman 11 bahwa pada tanggal 21 Desember 2003 Bupati Kabupaten Banggai selanjutnya menerbitkan surat keputusan. Ini uraian dari berkaitan dengan kewenangan Yang Mulia. Ya. Halaman 13 langsung dalam diktum ketiga SK pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat menyatakan segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banggai. Selanjutnya Yang Mulia, halaman berikutnya, halaman 16 Yang Mulia, bahwa Bupati Kabupaten Banggai menyampaikan kepada seluruh camat di Kabupaten Banggai untuk segera merealisasikan penggunaan anggaran yang bersumber dari pelimpahan sebagai kewenangan camat Kabupaten Banggai sebesar 5 miliar. Penegas tersebut disampaikan pada membuka rapat monitoring evaluasi dan pengendalian penyerapan anggaran APBD tahun 2024 bertempat di ruang rapat umum kantor Bupati pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2004, bukti P26. Demikian juga pada hari Selasa tanggal 24 Desember
tanggal 24 September 2004 dalam acara peletakan batu pertama membangun Masjid Babul Khair di Desa Pedagon, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai, calon Bupati nomor 1 memberikan sumbangan 1000 sak semen dan menyampaikan pernyataan bahwa alhamdulillah kemarin saya umumkan di sini sumbangan berupa 1000 sak semen amal jariah buat kita. Hal tersebut dipublikasikan di Facebook Media Informasi Kabupaten Banggai yang dikelola oleh Komunikasi Informasi Statis dan Persandingan Kabupaten Banggai P27. Itu tanggal 24 itu sudah ada calon ya? Ya, udah ada calon yang mulia. Kalau 30 Agustus belum ada calon kan? Ya, belum. Oke, Tapi lanjut. ini rangkaian Ya. yang tidak terpisahkan. Mungkin juga sama yang mulia pada tanggal 24 September juga sama, ada Bupati Banggai menegaskan tuntutan terkait bantuan yang diberikan ini adalah bagian dari pelimpahan kewenangan kecamatan yang disertai anggaran sebesar 5 miliar sebagaimana dikutip Facebook Media Informasi Kabupaten Banggai P28 dan P1. Itu tanggal penetapan calon di situ tanggal berapa? Tanggal di depannya sebentar ya mulia. KPU mana KPU Banggai? Pasangan calon ditetapkan tanggal berapa? Ini terlalu banyak main HP ini, tanggal aja nggak hafal. Siap. Tanggal berapa? 22 September yang mulia. Biar nih saya menguji KPU-nya juga. Siap. Jadi kalau tanggal penetapan aja lupa nih, kebangetan nih anggota KPU-nya. Silakan Pak Wakil Kamal, lanjut. Saya lanjutkan yang mulia. 22 September ya? Ya, Penetapan. Oke, sama lanjut. dengan ini selanjutnya nggak perlu kami bacakan yang mulia. Di masjid juga ini, di masjid juga berkaitan dengan tanggal 26 September 2004 di Masjid Nurul Iman. Ini kalau tadi di tempat lain Expo, selanjutnya yang mulia karena harus disingkat bahwa dalam halaman 18 bahwa Insinyur Amiduddin MM selaku Bupati Kabupaten Banggai telah menggunakan kewenangannya dengan memobilisasi struktur camat hingga lurah, kepala desa, SKPD, BPD maupun aparatur sipil negara untuk menguntungkan pasangan satu, merugikan pasangan lain dan terbukti anggaran pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada camat-camat sehingga telah direalisasikan. Ini Bupati Rustam mengumpulkan kepala desa. Kapan ini Pak peristiwanya? Peristiwanya Camat kapan Toili ini? yang mulia. Kapan? Ini coba bukti 31. Kami sudah laporkan ke yang mulia pada tanggal 23 Oktober Oke. 2024 yang mulia. Ada bukti P31 yang mulia. Oke. Kemudian selanjutnya keberpihakan Andi Rustam yang camat tadi yang mulia selaku camat Toili untuk memenangkan pasangan nomor 1 tersebut berbuntut pada penetapan camat Toili sebagai tersangka sebagai surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Banggai nomor B152 dan seterusnya. Lanjut. Pemberitahuan tanggal 29 Desember VD bukti 3. Jadi sudah jadi tersangka yang mulia. Kemudian juga Ini di luar keberpihakannya ada yang lain nggak, Pak Kamal? Wakil Kamal? iya, Yang lain kalau itu sudah bisa dibaca semua dalam Iya. permohonan. juga ada camat Cimbak Raya. Keberpihakan camat aktif. Iya, yang itu sudah itu semua. Oh, Yang lain. banyak yang lain. Yang di luar keberpihakan aparat ada lagi? Oh, banyak yang mulia. Iya, kalau itunya sudah satu Ya, kelompok ada itu. camat Simbak Raya juga Tidak, ya. bukan yang itu sudah Pak. Iya. Soal camat aparat itu sudah satu kelompok. Iya. Yang lain ada nggak? Ada kepala desa juga dikumpulkan Iya, sebagainya. Itu sama itu. Ya, ya. Oke. Ada yang lain nggak di luar itu? Soal kesalahan pencoblosan segala macam ada yang Oh mau ya, sampaikan? langsung kepada B halaman 38 yang mulia. Ya. Terdapat pemilih yang tidak terverifikasi dan tervalidasi di 47 TPS pada 7 kecamatan Kabupaten Banggai yang mulia. Oke. Jadi ada Poin B ya. tanda tangan di daftar hadir itu mirip semua dan Oke. kemudian Itu di TPS berapa Pak? dari TPS Ada nggak TPS-nya? ada yang mulia. TPS berapa? Dari TPS 1 Desa Argomulyo Kecamatan Moilong Oke. nomor 1 sampai 47 TPS Desa Rantau Jaya Kecamatan Simpang Raya yang mulia.
Ini yang di halaman 40 itu semua. Ya, halaman 38 sampai sampai sebelum petitum yang mulia, sampai 66 yang mulia. Sampai Dari 66. halaman 38 sampai 66 yang mulia. Itu ada disampaikan untuk bukti ya. Ya, lengkap yang mulia. Nanti kita cek. Terus lanjut. Saya kira cukup yang mulia. Udah Ya, kalau sampai cukup, petitum. kalau begitu pindah petitum, Pak. Ya, rekan saya yang mulia. Izin yang mulia. Silakan. Petitum berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai nomor 722 tahun 2024 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024. 3. Mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 1 Insinyur Haji Amiruddin MM dan Dr. Andrus Furkanuddin Masulil MM sebagai peserta Pilkada Kabupaten Banggai. 4. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai nomor 65 tahun 2004 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai tahun 2004 bertanggal 22 September 2004 dan lampirannya serta keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai nomor 67 tahun 2004 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai tahun 2004 tertanggal 23 September 2004 dan lampirannya sepanjang mengenai pasangan calon nomor urut 1 Insinyur Haji Amiruddin MM dan Dr. Andrus Furkanuddin Masulil MM. 5. Memerintahkan KPU Kabupaten Banggai untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS dengan diikuti oleh pasangan calon nomor urut 2 atas nama Dr. Insinyur Haji Herwin Yatim MM dan Happy Yeremia Manopo dan pasangan calon nomor urut 3 atas nama Haja Sulianti Murad SHMM dan Samsul Baharimang SHMM tanpa diikuti oleh pasangan calon nomor urut 1 atas nama Insinyur Haji Amiruddin MM dan Dr. Andrus Furkanuddin Masulil MM. 6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai untuk melaksanakan putusan ini atau 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai nomor 722 tahun 2024 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Bupati Wakil Bupati Banggai tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Toili, Kecamatan Moilong, Kecamatan Nuhon, Kecamatan Pagimana, Kecamatan Simpang Raya, dan Kecamatan Kintong. 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai untuk melaksanakan putusan ini atau 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai nomor 722 tahun 2024 tentang penetapan rekapitulasi perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai untuk melakukan pemilihan ulang di TPS sebagai berikut. Izin yang mulia dianggap dibacakan. Nomor 1 sampai dengan 47. 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Oke. Terima kasih. Saya mau tanya. Itu di petitum bagian pertama angka 4 itu ada kata sepanjang ya. Jadi yang dibatalkan sepanjang pasangan calon nomor urut 1, Pak Wakil Kamal. Iya, yang mulia. Oke, lalu angka 5-nya memerintahkan KPU Kabupaten Banggai melakukan PSU diikuti pasangan calon nomor urut 2 atas nama ini. Kemudian coba dibacakan yang nomor 5-nya tuh pelan-pelan. Memerintahkan KPU Kabupaten Banggai untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS dengan diikuti oleh pasangan calon. Ini seluruh TPS Kabupaten Banggai ya? Ya. Oke. Karena udah dibatalkan itu berdasarkan pasal 71 tadi yang mulia. Posisinya begitu yang mulia. Oke. Yang berikutnya antara nomor 2 dan nomor 3 itu ini sesungguhnya berkaitan dengan pelanggaran serius di 6 kecamatan, akumulasi dari keterlibatan SKPD aparatur negara, kemudian juga berkaitan dengan memanfaatkan anggaran 5 miliar per kecamatan itu yang mulia. Jadi akumulasi antara administrasi pelanggaran administrasi di 6 kecamatan ini yang mulia. Oke, terima kasih. Ada yang mau dalam, yang mulia Pak Ridwan?
Yang Mulia, Pak Arso, silakan. Sedikit, Pak Wakil Kamal di kuasa pemohon ya. Di alternatif yang pertama, Anda minta pemungutan suara ulang di seluruh TPS 6 kecamatan ya. Halaman 67. Kalau alternatif pertama yang mulia, Ya, Seluruhnya? atau yang pertama, iya paham saya. Ya, alternatif pertama yang poin 3. Iya. Angka 3. kenapa di 6 kecamatan? Karena pelanggaran yang kami banyak Masif. buktikan dari 6 Oke. kecamatan dan Oke. termasuk pelanggaran administrasi di mana kecamatan itu yang mulia. Iya. Tapi di alternatif yang kedua, poin ketiga, itu Anda juga minta juga PSU di jumlah TPS. Iya. Berapa ini? Dari 6 kecamatan yang tadi disebutkan di alternatif di atas itu. Iya, tapi ada kecamatan Luhuk Timur itu yang mau saya tanya. Iya. Mana ini Ada penjelasannya? 7, Luhuk Timur juga yang mulia. Iya, Ya. artinya kalau yang di alternatif kedua berarti di 7 kecamatan. Iya, yang mulia. Cuma beberapa TPS saja, Iya, yang tidak mulia. seluruhnya. Begitu ya? Iya, yang mulia. Oke. Yang kedua tadi kan disebut perkara pidana tadi. Atas nama siapa? Camat. Bentar yang mulia, sebentar. Tadi sebut saya dengar. Itu pidana apa itu? Pidana pemilu atau pidana umum? Pidana pemilu yang mulia. Ya, sekarang Jadi tersangkanya ada 3. ya, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Banggai, Ya. Haryadi Bola, Ya. ada Camat Simpang Raya, Ya. ada Camat Andi Rustam, Camat Toili yang mulia, ada 3. oke. Jadi Pidana ada pemilunya koordinasi apa? Bentuknya apa? Ini yang Ada koordinasi di grup WhatsApp mereka yang mulia, para SKPD punya grup WhatsApp yang mengkoordinasikan untuk proses pemenangan incumbent. Kemudian Oke. itulah yang dilaporkan, itu 3 orang ini jadi tersangka yang mulia. ya prosesnya sampai di mana? Prosesnya mungkin sampai hari ini tidak lanjut karena sudah tersangka, tapi tidak lanjut apakah itu telat lewat waktu atau apa daluarsa, biar Bawaslu yang menjelaskan yang mulia. Oke, baik. Saya kira itu. Terima kasih Pak Kuasa Pemohon. Terima kasih Yang Mulia. Itu di nomor 5 itu, Pak Wakil Kamal, itu nomor urut 2-nya 2 kali ya, yang tertulis ya. Jadi Bapak bacakan beda dengan yang tertulis. Jadi memerintahkan KPU Kabupaten Banggai untuk melakukan pemungutan suara ulang seluruh dengan diikuti pasangan calon nomor urut 2 atas nama bla 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 dan nomor urut 2 lagi atas nama bla bla ya. Tertulisnya begitu Pak Wakil Kamal ya. Tanpa diikuti yang mulia. Iya, tanpa diikuti, tapi kan nomor urut 2-nya 2 kali di situ ya. Ya. Iya, iya. Terima kasih. Selesai.